Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1806 sampai tahun 1808. Di sini, Li Ming sedikit menggigil dan berkata, orang tua itu barusan memiliki mata yang buruk. Saya benar-benar ingin merasa bahwa saya telah dilihat seluruhnya. Jericho Li tersenyum, bukankah itu normal? Jika seorang pejuang ingin mengamati orang biasa, dia secara alami akan merasa seperti ini. Li Ming terkejut dan berkata, apakah orang tua itu sama dengan Li Shao? Yah, kekuatannya masih sangat bagus, Jericho Li mengangguk. Bagaimana jika dibandingkan dengan Li Shao? Li Ming adalah orang yang luar biasa. Rentan. Baru saja, ketika dia memindai situasi di dekatnya dengan akal sehatnya, Mu Fu memperhatikan napasnya, jadi dia memandangnya secara khusus. Hanya saja kekuatan Mu Fu jelas tidak bisa melihat kekuatannya, jadi dia sudah merenung sekian lama. Dia bahkan tidak tahu apakah pemilik nafas tadi adalah dia atau bukan. Sebaliknya, Jericho Li telah menentukan kekuatan Mu Fu saat itu. Di awal Jindan. Sejujurnya, Jericho Li sedikit terkejut karena negara kecil Nanyang ini bisa bertemu dengan seorang ahli setingkat guru surgawi. Namun, melihat lelaki tua itu berusia 70 dan 80 tahun, diperkirakan dia hampir tidak mampu mencapai penguasa surga. Diperkirakan hidupnya akan seperti ini. Pada masa-masa awal Jindan, ia sangat kuat bagi orang lain, tetapi terlalu lemah bagi Jericho Li. Dia bisa membunuh Mu Fu dengan satu gerakan, tidak peduli dia menggunakan pedang pengejar angin atau pedang jiwa es. Itu bagus. Mendengar bahwa Jericho Li sangat yakin akan membunuh Mu Fu, Li Ming merasa lega. Jericho Li berkedip, sedikit terkejut, kenapa, kamu benar-benar ingin aku membunuh orang? Apakah kamu punya dendam terhadap keluarga Du? Ini bukan balas dendam. Ini dari sudut pandang keluarga. Sekarang aku sudah belajar banyak hal, pada dasarnya aku yakin keluarga Du pasti punya konspirasi di sini. Li Ming berkata dengan serius. Jericho Li terdiam. Benar saja, kalau menyangkut kepentingan keluarga, IQ Li Ming kembali naik. Orang ini adalah pemangku kepentingan alami. Jika perlu, aku bisa membantumu membunuhnya, janji Jericho Li. Membunuh seorang guru surgawi bukanlah masalah kecil baginya. Terima kasih, kata Li Ming penuh terima kasih. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Saya pikir ada yang salah dengan tempat ini. Jericho Li menatap ke langit dan melihat ke waktu. Diperkirakan mereka tidak akan bergerak sampai malam hari. Untuk saat ini, lebih baik tidak bergerak. Mari kita cari tempat untuk menghindarinya. Ya. Segera, Li Ming dan Jericho Li menyesuaikan arah mereka dan bersiap untuk pergi ke arah lain di tengah gunung untuk mencari tempat istirahat. Namun tak jauh dari situ, mereka bertemu kenalan. Kakak kedua. Melihat pendatang itu, Li Ming terkejut. Kakak kedua, kenapa kamu ada di sini? Alis Jericho Li tajam, dan tentu saja, orang ini datang. Sebelumnya mereka berspekulasi bahwa keluarga Li juga akan datang, jadi itu benar-benar datang. Dan lihatlah Li Kang bersama orang lain. Saya khawatir hari ini tidak sesederhana itu. Kenapa? Li Ming, kenapa kamu ada di sini? Li Kang terkejut melihat Li Ming. Saya datang ke sini untuk jalan-jalan, Li Ming segera menemukan alasan untuk menutupi. Apa yang kamu lakukan di hutan belantara? Li Kang memelototinya dengan marah, di sebelahmu adalah namanya Li Shao. Dia ahli yang saya pekerjakan dari Tiongkok. Li Ming dengan cepat memperkenalkan. Dia yang disebut Duta Besar Newman sebagai abdi Tuhan yang sangat berkuasa. Li Kang memandang Jericho Li dari atas ke bawah, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Pria ini terlihat sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi seorang ahli? Dia ditipu lagi, saudara bodoh. Li Ming segera menyadari kecurigaan dalam pidato Li Kang dan tidak menjelaskan banyak hal. Situasi yang sama pernah terjadi sebelumnya, dan penjelasannya tidak ada artinya. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, itu dia. Jangan bilang kamu juga memikirkan hal itu. Li Kang mengerutkan kening dan mendengus. Yang itu. Li Mingleng, saudara kedua, apa yang kamu bicarakan? Hah? Kamu tidak tahu. Perubahan ini Li Kang tertegun, kamu tidak berpura-pura. Saya tidak tahu. Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan? Li Ming tidak mengerti, apakah ada harta karun di Gunung Tiankai. Buruk. Melihat ekspresi kosong Li Ming, Li Kang yakin dia benar-benar tidak tahu.
Kemudian dia teringat bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, atau bahwa dia telah membiarkannya lolos. Dia menyentuh keningnya dan berkata, "Yah, karena dia sudah mengatakan semuanya, tidak ada yang disembunyikan." Alasan mengapa beberapa keluarga begitu mementingkan Gunung Tiankai adalah karena ada harta karun di Gunung Tiankai. Sungguh harta karun. Liming tiba-tiba tersadar, tidak heran, saya katakan bahwa Duan-Duan mengirimkan begitu banyak orang untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Ini jelas tidak perlu. Aku menyesal memberitahumu hal itu. Li Kang berkata dengan marah, karena kamu di sini bukan untuk mencari harta karun, ayo pergi. Dia tidak ingin ada satu orang lagi yang mengambil bagiannya. Lebih baik mengurangi satu pesaing. Aku. Li Ming hanya ingin mengatakan bahwa mereka akan pergi sekarang. Namun, Jericho Li di satu sisi memimpin dan berkata, harta karun atau apalah, saya ingin melihatnya. Ketika ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Li Sao. Li Ming memandang Jericho Li dengan bingung. Mereka datang ke Gunung Tiankai tanpa bayaran. Jericho Li memandang orang-orang di samping Li Kang sambil tersenyum daripada tersenyum. Aku juga tertarik dengan apa yang kamu inginkan. Hanya saja aku kekurangan hal-hal ini. Semakin banyak, semakin baik. Kalaupun tidak, pantas untuk membawanya ke pelelangan dan menukarnya dengan apa yang Anda butuhkan. Tentu saja mirip dengan melemparkannya ke Liunya. Hal ini langsung membuat beberapa orang di sekitar Li Kang mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa perkataan Jericho Li bersifat provokatif, atau Jericho Li merampoknya, yang membuat mereka tidak bahagia. Jangan khawatirkan mereka, dengarkan saja aku, Jericho Li sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Li Ming sedikit malu. Dia memandang Li Kang. Kakak kedua, aku minta maaf. Li Sao pemarah. Jangan salahkan dia. Bersenandung. Li Kang sangat kesal, anak sombong ini, dia terlihat sangat kesal. Saat dia hendak marah, seorang pria berusia 50-an di belakangnya berkata sambil tersenyum, Kang Sao tidak perlu marah. Karena dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Apakah tidak apa-apa? Li Kang mengerutkan kening, satu orang lagi, satu lagi pesaing. Tidak, kata pria itu sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi penuh arti. Baiklah, karena Anda mengatakan itu, Tuan Xiong, maaf jika saya menolaknya, Li Kang mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap Li Ming. Li Ming, ini semua adalah keluarga. Ayo kita bergerak bersama. Ini. Li Ming memandang Jericho Li. Yang terakhir tidak memiliki ekspresi. Saya tidak peduli. Li Ming merasa lega, mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi bersama. Bab 1807. Semula Jericho Li hendak mencari tempat untuk istirahat sebentar, lalu ia beraktivitas saat hari sudah gelap, namun kini ada yang ingin bekerja dengan mereka, jadi tidak perlu menghindari kecurigaan. Dalam perjalanan mendaki gunung, Li Ming tidak begitu mengerti. Dia bertanya kepada Xiong Yan, Tuan Xiong, mengapa Anda ingin bekerja sama dengan kami? Apakah Anda tidak takut kami akan mendapat pujian? Meskipun dia tidak tahu persis seberapa kuat Jericho Li, dia tahu reputasi Jericho Li di Tiongkok. Hamba Tuhan yang demikian benar-benar ingin menjadi nyata. Xiong Yan dan yang lainnya tidak pernah punya peluang. Xiong Yan melihat ke belakang Jericho Li, yang berjalan di depan, dan cibiran menghina muncul dari sudut mulutnya. Tuan muda keempat, katakan padaku, di mana kamu menemukan anak ini? Mendengar tentang orang seperti itu dinanya. Ini dari Tiongkok. Saya baru saja mengatakan itu, jawab Li Ming. Apakah ini benar-benar dari Tiongkok? Xiong Yan mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, saya pikir Anda bisa mengundang beberapa orang yang berkuasa. Bagaimana anak muda seperti itu bisa memiliki keterampilan? Tuan Xiong, kamu salah. Meskipun Li Sao masih sangat muda, dia memiliki kemampuan yang hebat. Tolong jangan meremehkannya, atau kamu akan kalah. Li Ming mengingatkannya dengan sangat serius bahwa dia sama sekali tidak bercanda. Jericho Li dihormati sebagai dewa seni bela diri di Tiongkok. Bahkan si Maman Long harus bersikap sopan saat melihatnya. Bersenandung. Xiong Yan tidak dapat menyangkal, Tuan muda keempat, Anda takut ditipu. Tidak. Li Ming menggelengkan kepalanya. Saya telah melihat kemampuan Li Sao dengan mata kepala sendiri. Saya lebih tahu dari Anda. Tolong jangan mempertanyakan kemampuannya lagi. Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Yah, karena Anda bersikeras berpikir begitu, tidak ada yang perlu dilakukan. Katakan. Xiong Yan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, lelaki tua lain di sebelahnya berkata,
Tuan Muda keempat, izinkan saya mengatakan bahwa Li Sao, yang Anda kagumi, jika Anda benar-benar ingin memiliki kemampuan, mudah untuk mengatakannya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka Anda akan menemukan cara mati sendiri. Operasi hari ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Li Ming terkejut. Apakah Tuan Muda keempat mengira kita di sini untuk jalan-jalan? Orang tua itu mencibir, Tuan Muda keempat, sebaiknya Anda senang bahwa orang yang Anda undang dapat melindungi Anda. Tapi sekarang dia merampok kita. Kami tidak tahan. Kali ini aku mendapatkan harta karun untuk tuanku. Itu hanya bisa menjadi milik kita. Api beruang di sampingnya juga membuka jalan. Musim gugur berkata benar, jika dia ingin merampok sesuatu dari kita, dia harus membayar harganya. Mendengar peringatan itu, Li Ming sedikit terdiam dan tertawa marah. Menurutku kamu terlalu percaya diri. Li Sao seharusnya memberitahumu hal itu. Ini adalah harga yang harus dibayar, dan kamu harus membayarnya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan Li Sao. Kamu tidak tahu berapa banyak ahli yang mati di tangannya. Tolong timbang dirimu sendiri sebelum kamu menanyainya. Di masa lalu, dia bertemu dengan dua orang ini di bawah perkenalan Li Kang. Dia dulu menghormati mereka. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Jericho Lee, dia menyadari bahwa mereka tidak pernah baik hati dan pernah menipunya sebelumnya. Tentu saja, dia tidak bisa lagi menghormati mereka seperti sebelumnya, dan perkataannya tidak lagi sopan. Tuan Muda keempat, jangan marah. Itu tidak membuat Tuan Muda keempat menjadi lebih rasional, kata Xiong Yan. Qiu Lao mencibir, karena Tuan Muda keempat begitu percaya diri padanya, mari kita lihat kemampuannya nanti. Li Ming menutupi keningnya dengan tangannya, aku tidak ingin berdebat denganmu. Kalau begitu jangan menyesal. Setelah 2 langkah, Li Kang menghentikannya sambil tersenyum. Karena kamu begitu percaya diri padanya, kenapa tidakkah Anda berbicara tentang karya perintisnya? Karena saya tidak percaya, mengapa begitu banyak omong kosong? Jika kamu ingin tahu, aku terlalu malas untuk mengatakannya. Li Ming dapat melihat wajah mereka dengan jelas, jadi dia tidak memiliki hati yang baik. Sekelompok orang melintasi tim konstruksi, dan kemudian memanjat semua jalan menuju jalan pegunungan. Sekitar jam 4 sore, mereka hampir mencapai tujuan. Disitulah harta karun itu disembunyikan. Saat ini, Dewey dan yang lainnya sudah ada di sana, bersama seorang lelaki tua. Ketika dia melihat orang-orang ini, Jericho Lee tidak bereaksi, karena dia sudah lama melihat mereka. Tapi Xiong Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mereka sebenarnya tiba lebih dulu. Jangan khawatir. Bagaimana kalau mereka datang lebih dulu? Li Kang tidak berpikir begitu. Setelah beberapa saat, 2 orang lagi datang. Mereka di sini, katanya sambil mengerutkan kening ketika melihat pendatang itu, apakah Li Kang atau Li Ming? Oh, itu dia. Begitu pengunjung melihat orang-orang yang hadir, wajahnya langsung menampakkan senyuman, bukan senyuman. Ya, Yinzi, kamu di sini. Wajah Li Kang agak jelek, dan wajahnya penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Jika kamu bisa datang, bukan? Yinzi memiliki wajah yang lucu. Apakah kamu juga memikirkan hal itu? Li Kang kedinginan. Kamu juga. Tidak perlu membicarakan satu sama lain. Yinzi membalikkan bibirnya dan menatap wajah orang banyak. Dia segera memperhatikan wajah orang banyak. Oh, adik laki-laki ini terlihat sangat segar. Li Kang, apakah dia yang kamu bawa? Tidak, dia tidak ada hubungannya denganku. Dia adalah ahli yang diundang oleh Li Ming. Li Kang sengaja menggigit kata, master, dan arti, lari, dalam kata-katanya sangat jelas. Menguasai. Yin Ziming tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Aku pernah mendengar bahwa Li Ming pergi ke Huaxia sepanjang waktu, jadi itu kamu. Hanya saja, apakah kamu masih terlalu muda? Jericho Lee terlihat lebih muda dari beberapa dari mereka. Bagaimana dia bisa menjadi seorang ahli? Yin Zijue takut Li Ming ditipu. Li Ming tidak mau menjelaskan. Dia mengerti apa yang dikatakan Jericho Lee sebelumnya. Orang suka melihat orang berkacamata berwarna dan terjebak dalam kebiasaan berpikirnya sendiri. Bagaimanapun, meskipun mereka menjelaskannya, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Aku memang mengundang Li Sao, tapi jika kamu meremehkannya, kamu akan menyesalinya. Tentu saja, aku tidak berharap kamu mempercayainya, Li Ming mencabut telinganya. Yinzi terkekeh, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap pria di belakangnya. Pria yang berdiri di belakangnya berusia sekitar 30 tahun, kurus dan feminin. Masao, bagaimana menurutmu?
Ma Fei tertawa main-main, lalu berjalan ke arah Jericho Lee, tidak tahu bagaimana memanggil saudara. Jericho Lee terlalu malas untuk memperhatikannya. Apakah dia perlu memberitahu pria ini nama aslinya? Ma Fei melihat bahwa dia mengabaikan dirinya sendiri dan tidak marah, tetapi berkata sambil tersenyum, sepertinya Li Sao lebih sombong. Aku suka orang seperti itu. Mari kita ngobrol selagi masih pagi. Jericho Lee berkata bahwa orang ini mungkin sedang terburu-buru. Apakah mereka memiliki kesamaan kata? Jika dia ingin berbicara dengan orang lain, dia sebaiknya pergi ke Li Ming. Setidaknya Li Ming memiliki mata yang bagus. Adapun Ma Fei, sebaiknya lupakan saja. Bab 1808. Melihat Jericho Lee, Ma Fei sama sekali tidak memperhatikan dirinya sendiri. Meski dia tidak peduli lagi, dia sedikit kesal. Saya khawatir tidak mudah berurusan dengan begitu banyak orang. Xiong Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Terlalu banyak orang menghalangi tindakan mereka. Biarkan aku membicarakannya. Li Kang pandai berurusan dengan orang, jadi dia melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, agak mengejutkan kalau Tuan Du datang ke sini secara langsung. Itu Li Kang. Du Wei terkejut melihatnya, tapi dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, kita semua tahu situasi Gunung Tiankai, dan kita semua tahu tujuannya masing-masing. Li Kang melihat sekeliling dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana kabarmu? Dewei mengangkat alisnya dan tidak menjawab. Jika menyangkut informasi rahasia, bagaimana dia bisa sebodoh itu mengatakannya secara terus terang? Li Kang tidak khawatir, tapi memandang lelaki tua di sampingnya, kayu tua masih kuat dan kuat. Saya tertawa. Mu Fu menyapa dengan santai, lalu melihat ke arah Xiong Yan dan yang lainnya. Tuanmu, apakah kamu baik-baik saja? Xiong Yan menyapa sambil tersenyum. Qiu Lao berkata sambil tersenyum, aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu. Tampaknya kultivasi juga meningkat. Petik 2. Saya terlalu rendah hati. Xiong Yan sangat jelas bahwa tingkat kultivasi orang tua ini telah mencapai tingkat guru surgawi. Meskipun dia hanya meningkat sedikit, peningkatan efektivitas tempurnya sangat jelas. Mu Fu melihat ke arah Qiu Lao lagi. Apa kabarmu? Semuanya baik-baik saja, tuanku. Terima kasih atas perhatian Anda. Qiu Lao mengangguk sambil tersenyum. Faktanya, di usia Qiu Lao, aneh rasanya memiliki seorang ayah guru. Namun, dalam seni bela diri, usia bukanlah segalanya. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Bahkan remaja pun masih bisa mendirikan sekolah dan merekrut murid. Tuan Qiu Lao lebih muda darinya. Mu Fu menyapa Ma Fei, yang berada di samping Yin Zi, Ma Daoyou, apa kabar? Mu tua sangat sopan. Aku harus bertanya padamu berapa umurmu. Ma Fei tidak terlalu peduli dengan Jericho Lee, tapi dia tidak berani meremehkan Mu yang tua. Mu Fu adalah guru surga yang serius. Dia jauh lebih baik dari mereka. Mereka tidak berani dukung dia. Setelah memberi salam, mata Mu Fu secara alami tertuju pada Li Ming dan Jericho Lee, tuan muda keempat, ini adalah... Oh. Mu Fu mengedipkan matanya. Sepertinya dia tidak perlu memperhatikan jawaban asal-asalannya. Dia mengangguk dan memandang orang-orang, meskipun saya tahu tujuan Anda datang ke sini, sejujurnya, Anda harus mendengarkan saran saya. Ini bukan tempat untuk jalan-jalan. Anda harus mencoba untuk tidak menginjakkan kaki di sana. Bahkan jika Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri, Anda tetap tidak ingin main-main. Begitu situs tersebut dihancurkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Orang-orang mencemooh pernyataan ini. Awalnya, mereka datang ke sini hanya untuk mencari harta karun di bawah Gunung Tiankai. Ketika mereka semua datang, bisakah mereka mundur pada saat ini? Kesibukannya demi keuntungan. Meskipun sangat berbahaya di kaki Gunung Tiankai, mereka akan bergegas maju terlepas dari bahayanya selama mereka bisa mendapatkan harta karun itu. Sejujurnya, saya masih belum tahu apa harta karun itu. Li Ming mengalihkan pandangannya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajukan pertanyaan. Adegan itu hening beberapa saat. Li Kang tidak bisa menahan cemberutnya. Dia berpikir dalam hati, bukankah menurutmu ini terlalu dini? Batuk. Dia terbatuk dan melotot. Yang terakhir berkata, saya benar-benar tidak tahu. Tidak masalah jika saya mengatakannya. Bagaimanapun, Anda semua mengetahuinya. Li Kang memutar matanya dan ingin mencekiknya. Di satu sisi, Yin Zi berkata sambil tersenyum, sepertinya Anda datang untuk berpartisipasi dalam operasi ini, tetapi Anda bahkan tidak mengetahui beritanya dengan jelas. Apakah Anda tidak menganggap kami serius?
Tidak. Aku baru tahu ada hal seperti itu. Yinzi, tolong jelaskan dengan baik. Li Ming berkata sambil tersenyum, terlihat polos. Sulit bagi Yinzi untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa bersenandung, dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, seorang ahli mendeteksi dan menemukan bahwa ada fluktuasi nafas yang kuat di kaki Gunung Tiankai, yang berarti pasti ada harta karun di dunia ini. Melalui metode inferensial Xuanmen, sang master memutuskan bahwa harta karun itu seharusnya adalah batu phoenix berwarna-warni yang legendaris. Batu phoenix berwarna-warni. Apa itu? Li Ming mengedipkan matanya, wajah kosong. Penonton tidak bisa berkata-kata. Kamu bahkan belum pernah mendengar hal ini. Kamu bodoh sekali. Yinzi tidak memiliki temperamen yang baik. Saya benar-benar tidak tahu. Li Ming mengangkat bahu. Dikatakan bahwa batu phoenix berwarna-warni ini terbentuk dari kondensasi sari api yang tertinggal di tanah nirwana ketika phoenix terlahir kembali. Tidak hanya memiliki sari api yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan nirwana phoenix. Siapapun yang mendapatkannya hampir memiliki keabadian, Yinzi menjelaskan dengan berlebihan. Begitu menakjubkan. Li Ming terkejut. Orang-orang mencibir. Kalau tidak ajaib, untuk apa lagi mereka datang ke sini? Dibandingkan dengan kerinduan orang-orang, Jericho Li mencibir di dalam hatinya. Phoenix Nirvana kuno, batu yang dibentuk oleh esensi api. Omong kosong. Melihat penampilan penonton, dia tidak mau menjelaskan. Sekarang bukan waktunya dia menahan diri. Hadirin sekalian, meskipun batu phoenix warna-warni ini ajaib, seharusnya hanya ada satu. Tidak mudah bagi banyak dari kita untuk merebut sepotong batu phoenix warna-warni. Kedua, sang ahli juga meramalkan bahwa tempat di mana batu phoenix warna-warni itu berada seringkali sangat berbahaya, dan mungkin akan ada binatang buas yang ganas. Mufu berkata dengan suara yang dalam, mengenai gambar binatang buas itu, saya telah mencari beberapa buku kuno, dan tampaknya sedikit mirip dengan laba-laba 7 dosa. Namanya ular jiwa mati. Ular mati. Dikatakan sebagai hewan beracun yang sangat mengerikan. Apakah ada binatang buas yang tersembunyi di bawah? Kerumunan itu tersentak dan bergidik. Jericho Li semakin tertawa di dalam hatinya. Orang itu memainkan permainan yang bagus. Dia benar-benar ingin tahu apa yang ingin dilakukan pria itu. Hanya untuk membunuh orang-orang ini. Saya khawatir ini lebih dari itu. Jadi saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Ular jiwa yang mati itu sangat mengerikan. Jangan sia-siakan hidupmu. Mufu memberikan nasihat yang dalam. Mendengar ini, Li Kang berkata dengan acuh tak acuh, Tuan. Mu, itu berlebihan. Meski ular jiwa mati itu mengerikan, banyak sekali orang di sini, apalagi Pak Mu. Tidak bisakah kamu mengambil ular jiwa yang mati? Bagus. Tuanmu, Anda adalah penguasa surga. Kultivasimu sangat kuat sehingga mudah untuk memenangkan jiwa ular yang mati, kata Xiong Yan sambil tersenyum, tetapi dia mengatakan ini sambil sedikit tertawa. Dalam hal ini, Mufu tidak berpuas diri karena sanjungan mereka. Tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, kami para biksu, semua berhati-hati, kepercayaan diri yang buta tidak bisa membuat kami menang.